Vietnam sangat happy kalau Indonesia kalah. Karena dengan begitu, sorotan pasti lebih terarah ke Vietnam. Tapi nyatanya, Indonesia menang dan membuat kemenangan besar Vietnam atas Laos jadi nggak berarti apa-apa. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Alhamdulillah, selamat dan tahniah sekali lagi untuk Timnas Indonesia U22 ketika melawan Myanmar. Semalam menang 1-0, walaupun menang tipis di kandang lawan, tetap menang namanya, mendapat 3 poin penuh. Dan ini sangat penting untuk Timnas Indonesia. Dan ada beberapa pemain sebenarnya guys yang saya nampak punya kemampuan untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi. Antaranya pemain-pemain tersebut ialah Doni Tripamungkas, Kade Arel, yang biasa bermain dengan U22 ini, tetapi masih lagi perlu dipertingkatkan lah, masih perlu dipertingkatkan. Memang mereka agak gugup sedikit di awal-awal perlawanan ini, di awal-awal permainan ini, tetapi mereka cepat untuk adaptasi, mereka cepat untuk serasikan diri dan membiasakan bermain dengan mungkin ini di level yang AFF senior kan, tapi mereka juga penuh dengan stamina dalam permainan 90 menit itu. Ini ditambah apabila lagi dengan kemasukan Asnawi Mangku Alam dan juga Rafael Strik di babak yang kedua, membuatkan semua pemain-pemain ini tampil lebih bersemangat dan punya motivasi untuk bermain dengan lebih cepat dan laju. Dan kalau kita ikut dia punya statistik perlawanan ini, Indonesia menguasai penguasaan bola dari segi possession ball dekat 60% ya, ketimbang dengan Myanmar. Walaupun Myanmar itu bermain di kandang sendiri menggunakan tim seniornya, tetapi masih Indonesia bisa menguasai permainan. Memang ada pemain-pemain yang masih lagi tercari-cari rentak, masih lagi coba ingin melakukan yang terbaik. Contohnya Hoki Caraka belum lagi menampakkan hasil yang bagus sebenarnya. Hoki Caraka ini masih lagi berlari ke sana ke sini. Arkan Kakak juga masih perlu banyak diperbaiki. Ini secara jujur lah saya melihat perlawanan semalam itu. Tetapi dari segi secara overall keseluruhan, Indonesia punya pemain-pemain yang dari segi stamina-nya itu semua bagus. Stamina untuk semua pemain bagus, cuma yang perlu diperbaiki ada 2-3 pemain. Daripada segi hantaran, antara pendek itu perlu lagi diperbaiki. Nah, itu yang saya nampak sebagai penonton sepak bola dan juga pengamat yang selalu melihat perkembangan sepak bola Indonesia ini. Saya melihat dari secara keseluruhan, overall Indonesia masih boleh berpotensi. Dari segi postur tubuh memang Indonesia perlu dipertingkatkan lagi, tetapi fisik Indonesia ini keras juga sebenarnya. Cumannya mereka kan baru bergabung dengan pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Arkan Pratama, Rafael Strik. Ini 4 pemain ini antara pemain yang sudah biasa bermain di kompetisi yang agak besar. Jadi mereka tidak merasakan apa-apa kegugupan ketika melawan Myanmar semalam. Oke, kita simak dulu video ini guys, yang mana Thailand dibilangin ngeyel sih. Mereka nggak selemah itu. Vietnam dongkol, Indonesia U22 bisa menang. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak bareng. Kemenangan Indonesia atas Myanmar, walaupun cuma 1-0, akan tetapi itu dirasa udah cukup menjadi modal penting bagi tim Garuda mengarungi laga selanjutnya. Memang lebih dari awal cukup. tim ini banyak diremehkan, akan menjadi bulan-bulanan di grup mengingat pemain yang tampil mayoritas adalah U22. Akan tetapi nyatanya usia memanglah hanya sebuah angka, dan itu dibuktikan dengan penampilan wani anak-anak muda Garuda untuk meladeni permainan keras Myanmar yang tampil dengan skuad terbaik. Sesuatu yang kemudian juga menegaskan peringatan Thailand kalau Indonesia
Indonesia walaupun tampil dengan U22 nggak akan semudah itu dikalahkan. Hal yang kemudian diketahui cukup membuat Vietnam dongkol karena mereka pikir dengan main away di pertandingan perdana Indonesia nggak akan bisa meraih kemenangan. Apalagi Myanmar di mata publik Vietnam terbilang sebagai tim alot yang sering menyusahkan. Tapi nyatanya dengan fighting spirit tinggi, pasukan U22 Indonesia berhasil mengatasi permainan keras dari tuan rumah Myanmar. Ini bukti bahwa timnas U22 juga dengan ada tambahan sedikit pemain senior ya, seperti Asnawi, Aran pertama Marcelino Ferdinand, Rafael Strik itu punya kekuatan yang tersendiri. Yang bereaksi, itulah kalimat yang pantas disematkan atas perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Yap, meskipun awalnya dianggap remeh karena tampil dengan U22, akan tetapi definisi diam dan bermainlah benar-benar ditampilkan Indonesia di laga perdana. Lawan Myanmar di kandang mereka, didukung dengan lapangan yang keras, nantak merata, serta permainan ala Kung Fu Panda. Pasukan muda Garuda nyatanya mampu membuktikan kalau mereka selevel loh dengan pemain-pemain Myanmar yang senior-senior itu. Terutama di babak kedua, di mana Myanmar asli nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di luar gol yang tercipta, ketahanan fisik para pemain Indonesia beneran asli keren pol. Yap, di saat para pemain Myanmar banyak yang tumbang, entah kram atau cedera, para pemain Indonesia bahkan masih bisa ngibrit sampai akhir laga. Ditambah semangat menolak yang mereka tunjukkan. Ini betul guys, saya melihat ya, pemain-pemain timnas Indonesia punya ketahanan stamina yang cukup baik selama 90 menit itu. Ada yang masih berlari turun naik walaupun sudah di menit yang ke-80, di menit yang ke-85 menghampiri perlawanan ditamatkan. Tetapi mereka masih lagi berlari seperti baru bermain. Itu yang saya lihatlah. Indonesia punya stamina yang agak tinggi juga ketimbang dengan Myanmar ini. Myanmar kan macam pemainnya, memang ada pemain-pemain muda Myanmar ini, tetapi tidak dapat menyamai stamina pemain-pemain muda timnas Indonesia. Nah, itu secara fakta datanya kita boleh baca. Membuat kemenangan permainan ini memang layak untuk didapatkan. Memang layak juga Indonesia menang. Oh, ini gol tuh. Sewajarnya Indonesia ini menang malam tadi ya, karena deretan peluang. Sementara itu, kemenangan yang didapat Indonesia diduga cukup membuat Vietnam dongkol, sebab mereka memprediksi kalau timnas U22 rasa senior ini nggak akan kemana-mana. Namun nyatanya, situasinya benar-benar menunjukkan kalau Indonesia mampu bersaing. Hal yang kemudian seolah membuktikan lagi soal perkataan Madam Pang yang memperingatkan tim-tim peserta lainnya untuk gak anggap enteng Indonesia. Sebab kendati cuma turun dengan skuad U22, bukan berarti mereka bisa dikalahkan semudah itu. Karena meskipun usia mereka muda, tapi beberapa pemain secara pengalaman memang udah sering terlibat dalam turnamen besar. Sehingga secara mentalitas, tim ini sama sekali nggak boleh dianggap remeh. Nah, salah satu media Vietnam, yaitu Soha, bahkan menganggap kemenangan Indonesia atas Myanmar sebagai surat perang ampuh yang ditunjukkan kepada Vietnam. Di mana secara kualitas, meskipun nggak sebagus dari tim utama, Indonesia mampu memberikan nuansa yang positif dengan tim muda kali ini. Pun begitu dengan media Nguyen lainnya, yakni Tan Nien, sekarang menolak meremehkan kekuatan Garuda, apalagi jika berkaca kembali pada serangkaian hasil buruk yang diderita negara mereka saat bersua merah putih dalam 1,5 tahun terakhir. Dan ketika nanti mereka bertemu kembali di fase grup Piala AFF kali ini, media Vietnam tersebut meminta semua elemen timnas Vietnam gak meremehkan tim U22-nya Indonesia. Di sisi lain, pelatih Myanmar, Nyo Hlaing Win, mengakui kalau timnas Indonesia walaupun pakai mayoritas U22 tetap menjadi tim yang sulit banget dihadapi. Terutama di babak kedua, Nyo Hlaing Win menjelaskan kalau ia nggak menyangka Indonesia bisa bermain begitu cair, yang mana itu nggak terjadi di babak pertama. Mereka saat ini bersiap untuk datang bersama pemain muda. Para pemain itu pasti lapar juga. Mereka juga mempunyai pemain naturalisasi yang akan main, sehingga mereka akan memberikan yang terbaik. Mentalitas mereka nggak boleh dipandang sebelah mata. Meskipun pakai skuad U22, tapi mereka berani tampil habis-habisan di lapangan, ungkap Nyo Hlaing Win. Memang habis-habisan lah. Saya lihat sendiri semua pemain bersungguh-sungguh untuk main. Memang ada yang perlu diperbaiki juga guys sebenarnya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi dengan kemenangan ini, usaha mereka itu sebenarnya tidak sia-sia ya. Mereka dapat
apa yang mereka inginkan, yaitu 3 poin itu. Di luar itu Sinteyong. semua kayaknya penting juga nih bagi Rafael coaching Struijk untuk melakukan evaluasi besar-besaran untuk menyambut laga-laga selanjutnya. Seperti misalnya, keputusan Koshin untuk memasang 7 debutan di skuad timnas Indonesia di laga perdana. Sejatinya menjadi keputusan yang sangat bagus, karena itu bisa jadi sebuah kejutan. Selain tentunya, itu juga salah satu cara untuk menguji sejauh apa para pemain muda bisa mengatasi tekanan yang ada. Tapi kalau boleh jujur, di babak pertama, para pemain timnas kelihatan belum tune in dengan satu sama lainnya, sehingga ya gitu, banyak passing error, miskom, serta salah Iya, pengertian. betul. Ya emang sih lawannya skuad senior, tapi kembali lagi, kalau para pemain bisa lebih pede ya nyatanya kobok-kobok juga kan mereka. Dan harus diakui juga, masuknya Rafa, Asnawi, Robi Darwis, serta Victor Detan mampu membuat perubahan nyata di babak kedua. Ya, Robi Darwis pun ada main masuk di babak yang kedua. Victor Datan itu yang membuat semangat timnas semakin tinggi tuh. Nah, gol dari lemparan ke dalam ini. Yap, apa yang dirasakan oleh Vietnam sejatinya emang dapat dimengerti. Dengan persiapan yang super duper serius, Vietnam sangat ngerebut juara tahun ini. Apalagi tim-tim unggulan lainnya nggak turun dengan komposisi terbaik. Nah, di grup ini sendiri, Vietnam sangat happy kalau Indonesia kalah. Karena dengan begitu, sorotan pasti lebih terarah ke Vietnam. Tapi nyatanya, Indonesia menang dan membuat kemenangan besar Vietnam atas Laos jadi nggak berarti apa-apa. Karena sorotan beneran ditunjukkan kepada Indonesia. Nah, fakta menarik lainnya adalah bedanya kualitas pemain yang udah terbiasa main di level Asia sama ASEAN. Asnawi, Rafael, Arhan, Ferrari benar-benar menunjukkan kalau mereka emang terlalu bagus buat ASEAN. Jadi bisa kebayang dong, kalau semisal Indonesia tampil dengan skuad utama, gapnya bakal sebesar apa? Iya, betul. Lagi lah power Indonesia ini kalau pemain senior, pemain keturunan yang main. Ini Vietnam kan? Yap, terlepas dari apapun masih banyak PR kendati di match perdana ini sukses menang. Dan harapannya di pertandingan selanjutnya, para pemain bisa lebih pede serta nggak kelamaan dribling. Zanadin Faris, hayo lo, semoga match ini kamu jadikan pelajaran penting ya. Karena jujur, kelihatan banget kamu masih kurang pede. Plus sering banget kelamaan pegang bola, sehingga ketika lepas ya udah gampang kena counter. Sekalinya mau main satset, umpannya ngawur. Maka dari itu, ini kritikan aja lo ya. Jangan kelamaan bawa bola. Main simple dan banyakin nonton cara main Tom Haye atau Ivar Jenner sebagai pivot di lini tengah. Nah, mudah-mudahan sih, buat semua pemain laga kedua melawan Laos di Manahan Solo, para pemain yang dipercaya tampil bisa memberikan yang terbaik. Dan di laga ini ada beberapa pemain debutan yang mainnya cukup oke. Kadek Arel, Donitri, serta Victor Detan adalah nama-nama yang layak diberikan kesempatan lebih dari Koshin di laga-laga selanjutnya. So, semoga makin hari makin berkembang ya. Karena sekali lagi, kalau soal skill individu, Indonesia nggak kekurangan talenta. Hanya saja yang kurang dari pemain kita kebanyakan adalah soal teknik dasar serta visi bermain. Dan emang bener, Piala AFF ini Indonesia main pakai U22. Karena kalau semisal bisa turunin skuad utama, walah bisa remuk tuh kaki para pemain bintang kita. Melawan warisan budaya AFF, ya ini hajar bola atau kaki, itu sama aja. Kungfu ini. Kepala aja tanpa ragu disikat, jadi ya emang ini lagi. Itu. ASEAN Funny Football Semana Myanmar. Main kungfu juga ini Myanmar ini. Oke guys, ini baru perlawanan pertama, jadi memang banyak yang perlu diperbaiki. Walau apapun guys, saya melihat pemain-pemain ini juga telah bersungguh-sungguh melakukan sedaya upaya taktikal yang direncanakan, yang dicaturkan oleh Sinteyong ya. Kalau kita melihat, saya melihat satu orang pemain ini, yaitu Victor Ditan. Victor Ditan ini punya kelas yang tersendiri dan seharusnya beliau perlu diberi peluang dan ruang untuk perlawanan yang kedua melawan Laos di Stadion Manahan Solo nanti. Dan kalau ingin menang lebih besar lagi, perlu dimainkan keempat pemain senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia, yaitu Marcelino, Asnawi, Rafael Struijk, Ferrari, Arhan
pertama. 5 ini perlu ada di starting 11 jika ingin benar-benar mencari gol yang lebih daripada 1. Dan ini sebenarnya ajang ini sebenarnya ingin membentuk chemistry yang baik di antara bibit-bibit muda ini dan juga pemain yang punya pengalaman. Jadi bila chemistry ini sudah wujud dengan 2-3 perlawanan selepas ini, mungkin perlawanan seterusnya akan lebih membentuk satu kombinasi yang baik di antara pemain lama dan juga pemain muda yang baru ini. Itulah Sinteyong punya misi sebenarnya, meregenerasikan pemain-pemain yang baru ini akan membentuk pelapis kepada pemain-pemain yang senior nanti. Dan di sinilah bermulanya untuk Sinteyong melihat pemain-pemain ini berkembang ya. Mereka memanglah awal-awal perlawanan ini memang banyak kesilapan, banyak kesalahan, tidak berkembang permainan itu. Tetapi itu semua sebenarnya hanya di permulaan. Apabila sudah menjadi kebiasaan nanti, tactical itu akan bermula step by step, dia akan meningkat. Memang begitu, bola ini kadang ada pasang surutnya, tetapi selagi mana dia berkombinasi dalam satu permainan itu dengan 2-3 perlawanan seterusnya, dia akan menjadi lebih baik. Kombinasi, strategi, chemistry itu akan terbentuk sebenarnya dengan sendirinya. Mereka akan punya sefahaman yang baik. Sebab itu Sinteyong awal-awal di Piala AFF ini menurunkan U22 demi untuk mencari pemain-pemain yang akan membentuk keserasian itu. Seperti itulah Victor Detan, saya melihat pemain ini cukup bagus. Dia punya kelas-kelas yang tersendiri lah. Doni Tripamungkas, Kade Ariel, Ronaldo Conte, walaupun bermain di babak yang kedua, tetapi dia dapat memberikan assist yang baik bersama dengan Rafael Strik, gandingan yang baik. Yang perlu diperbaiki adalah Oki Caraka yang masih lagi tercari-cari rentaknya, masih berlari ke sana berlari ke sini, tidak dapat punya ruang-ruang menghidup peluang itu. Dia belum dapat lagi insting yang bagus. Jadi Oki Caraka perlu perbaiki dari masa ke masa, dan pemain-pemain lain lah macam Arkan Kakak juga perlu memperbaiki dari masa ke masa permainannya. Cuma yang saya respect itu dari segi stamina. Pemain timnas Indonesia ini diberikan peluang bermain 90 menit, mereka akan berlari selama 90 menit itu tanpa henti, tidak menunjukkan mereka kelelahan. Itu yang bagusnya. Mereka tetap bersemangat sehingga minit-minit yang terakhir itu. Oke guys, saya ingin melihat perlawanan yang kedua nanti sebenarnya di Laos, untuk menganalisa lagi beberapa pemain lain seperti Zenadin Faris yang terlalu lama memegang bola. Mungkin ada bagi dia peluang sedikit untuk kembali memperbaiki keadaan dengan cepat mengantar bola-bola yang baik kepada teman-temannya. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan sendiri, kalian boleh komentar guys di ruang kolom video. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.